Kapi, datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Agustus. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Capricorn, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar jadi. Sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Sun Sign, Moon Sign, juga Rising atau Ascendant Sign kalian. Oke, kalau kalian belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton playlist 12 rumah astrologi. Apaan sih tuh 12 rumah astrologi? Karena gue buka 12 kartu dan itu mewakili 12 rumah astrologi, 12 zodiak ya. Yang gue nggak akan baca semuanya, semua ke-12 kartunya enggak, tapi hanya energi-energi yang bersangkutan yang gue buka. Anyway, gue mulai langsung dengan Lenormand ya. 3 kartu aja untuk melihat apa yang terjadi pada Capricorn di bulan Agustus. 3 kartu aja, please. Hoi, dog, 3, ring. Capricorn, it's all about the home. Entah itu properti ya, rumah, family, home. Itu jantung bacaan kalian. Entah kalian selalu ada di rumah, akan stay di rumah selalu selama 1 bulan penuh ya. Yang jelas ada kesetiaan di situ, ada kepatuhan di situ, setia, patuh di rumah. Karena karma, histori, sejarahnya. Untuk beberapa dari kalian ini tentang karma. Untuk beberapa dari kalian ini karena sejarah tentang rumah itu sendiri. Tentang ya apapun narasinya ya, kalian setia terhadap tradisi itu sendiri. Dan ini juga ada karmanya. Dan juga ini juga tentang kesehatan ya. Ini juga tentang kesehatan. Mungkin work from home masih ada yang masalah kesehatan juga ya. Harus stay di rumah. By the way, alam bawah sadar kalian itu juga tentang kontrak. Entah itu pernikahan ya. Yang jelas nih kontrak, ikatan. Atau ini juga tentang pembayaran. Ini juga tentang pembayaran. Mungkin dari negara, institusi, lembaga. Anyway, itu aja untuk dari Lenormand untuk Capricorn ya. Biasanya gue pakai Lucky Tarot untuk baca 12 kartu ya. Tapi kali ini gue pakai Light Seer. Agak-agak bosan juga gue pakai Lucky Tarot. Light Seer. Seperti biasa kalau gue baca Capricorn ada di rumah pertama, rumah keduanya ada Aquarius, rumah ketiganya ada Pisces, and so on ya. Jadi apa yang terjadi, apa yang Capricorn perlu ketahui di bulan Agustus dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan ini, dampaknya apa untuk Capricorn dalam segala aspek kehidupannya. Rumah pertama, rumah yang Capricorn,
kalian dapat The Wheel of Fortune. Rumah kedua, rumahnya Aquarius untuk Cappy, ada Death. Rumah ketiga, rumahnya Pisces untuk Cappy, ada The Hierophant. Rumah keempat, rumahnya rumahnya Aries untuk Cappy, ada The Sun. Rumah kelima, rumahnya Taurus, kalian dapat The Star. Rumah keenam, rumahnya Gemini. Rumahnya Gemini, ada The Tower. Rumah ketujuh, rumahnya Cancer buat Cappy, ada The Magician. Rumah ke-8, rumahnya Leo. Sekarang Leo season. Rumah ke-8 ya, ada Temperance. Rumah ke-9, rumahnya Virgo untuk Cappy, ada The Empress. Rumah ke-10, rumahnya Libra untuk Cappy, ada The Hermit. Rumah ke-11, rumahnya Scorpio, ada The Lovers. Rumah ke-12, rumahnya Sagittarius untuk Cappy, kalian dapat The Emperor. Under the Deck, The Moon. Gue mulai dari tanggal 28 Juli. Ada New Moon di Leo dan Jupiter retrograde di Aries. Dan pada tanggal yang sama juga ada Mercury di Leo yang lagi square atau konflik dengan Uranus. Nah, itu dampaknya apa sih kemarin? Udah lewat memang, cuman gue tetap akan bahas. Nah, New Moon konotasinya adalah new beginning dan itu ada di Leo. Rumahnya Leo buat Capricorn itu di rumah ke-8 tentang bagaimana kalian berbagi. Entah itu yang milik bersama, sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan. Entah itu properti, finansial, entah itu ideologi, entah itu intelektual, ya, control, power, sex, intimacy, pajak, asuransi, anyway. Nah, di rumah ke-8 itu juga tentang mistis dan tabu. Kalian dapat The Temperance. Kalian lagi healing, kalian lagi berproses untuk bisa berbagi. Kalian mencoba untuk bersabar dalam prosesnya. Ini energi Sagittarius. Di rumah yang Sagittarius, di rumah ke-12, yang mana rumah ke-12 itu tentang segala hal yang sifatnya tidak terdefinisi, segala hal yang gak nyata, segala hal yang bukan materi atau spiritual, tentang kegelapan, tentang yang kita tidak tahu, tentang alam bawah sadar, tentang karma, tentang limiting beliefs, ya, tentang ya keburukan juga bisa, ya, hospital. Di rumah yang Sagittarius kalian dapat The Emperor. The Emperor ini energi Aries dan Jupiter retrograde di Aries. Aries buat Cappy itu ada di rumah keempat. Rumah keempat itu tentang home, family, tradisi dan fondasi. Rumah. Kalian dapat The Sun. Ada yang terungkap.
ada kebenaran yang terungkap, ada pencerahan, ada kebahagiaan. Karena ini di Emperor ya, kalian cukup menyadari, termasuk alam bawah sadar kalian sendiri, termasuk segala sisi gelapnya kalian sendiri, kalian cukup menyadari. Maka mungkin ada kebahagiaan, di rumah. Kalau kalian sudah bisa menyadari alam bawah sadar kalian sendiri, yang ada tinggal happiness. Kalau kegelapan itu sendiri kita sudah sadari, sudah kita akuin, apa yang bisa nyakitin kita? Nggak ada. Siapa yang bikin kita takut? Nggak ada. Karena kita mensyukuri pula gitu kan. Kita pun mensyukuri apapun yang gelap itu, yang kita tidak tahu mungkin. Kita sudah bisa nerima, jadi yang tinggal yang sisa apa? Happiness. Tapi ini energinya Leo ya, karena matahari ada di Leo. Baik lagi, ada pencerahan dalam proses healing kalian sendiri dalam berbagi. Kalian mungkin sekarang sudah mulai bisa menerima apapun itu kondisinya, sikonnya. Dan Jupiter di Aries, lagi-lagi retrograde. Nah, itu adalah fokus kita shifting ya. Berubah. Bukan lagi kayak eksternal tapi internal. Ya. Untuk bisa lebih aware, lebih mature, lebih dewasa, lebih sadar diri. Dan Jupiter retrograde itu 4 bulan ke depan. 4 bulan sampai dia balik lagi ke Pisces, ntar masuk. Anyway, tanggal 3, gue langsung aja tanggal 3 Agustus, Merkuri meninggalkan Leo masuk ke Virgo. By the way, tanggal 28 itu juga ada Merkuri square, Merkuri di Leo square atau konflik dengan Uranus di Taurus. Uranus di Taurus, di rumahnya Taurus, di rumah kelima. Rumah kelima itu tentang anak-anak, tentang romance, love affairs, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Ya. Uranus lagi di Taurus, ya. Dan Merkuri di Leo. Ini konflik dengan Uranus di Taurus ya. Rumah kelima Taurus buat Capricorn, ya, itu kalian dapat the star. Your wish fulfilled. Your wish fulfilled. Kalian akan mendapatkan apapun yang kalian impikan menjadi nyata. Tapi syaratnya satu, clearing your energy. Bersihin energi kalian dari yang bukan kalian. Kembali ke anak-anak. Anyway, ini energi Aquarius, the star. Rumahnya Aquarius buat Capricorn, ya, ada Saturn di Aquarius. Di rumahnya Aquarius itu rumah kedua buat Capricorn. Itu tentang bagaimana kalian menilai, tentang apa yang bernilai atau berharga buat kalian, entah itu materi, harta benda, status, pekerjaan, penghasilan, anak, pasangan, keluarga, whatever.
dan bagaimana kalian menilai bahkan mencintai, ya, entah itu diri kalian juga orang lain. Rumah kedua di mana ada Saturn di situ, rumahnya Aquarius, buat kalian ada Death. Death ini energi Pluto. Pluto ada di Capricorn. Di rumahnya Capricorn, rumahnya Capricorn. Di rumahnya Capricorn, maaf. Rumahnya Capricorn, rumah pertama. Citra diri kalian, self image kalian, bagaimana kalian ingin terlihat oleh orang. Rumah pertama. Pluto tentang planet transformasi. Pluto itu juga the god of hell, penjaga pintu neraka. Dia akan menarik hal-hal yang sifatnya kegelapan, narik kembali hidup yang kalian coba kubur dan ditarik keluar lagi untuk bisa melakukan transformasi, ya, sampai ke akar, kurang lebih gitu. Kalau kita masih menggunakan mindset, cara berpikir yang sama dengan bagaimana kita menciptakan masalah, perubahan itu tidak akan terjadi, ya. Jadi semuanya harus dicabut, ya kan? Tinggalkan apapun itu. Death ini adalah meninggalkan segala sesuatu yang memang sudah tidak bermanfaat lagi. Bebaskan apapun itu nilainya, termasuk citra diri kalian sendiri yang memang sudah gak sesuai. Dan di sini di rumah pertama, di rumah Capricorn itu ada the Wheel of Fortune. Bagaimana kalian menembus batas-batas kalian sendiri, citra diri kalian sendiri yang kalian ciptakan. Energi Jupiter retrograde di Aries. Di saat kita sudah menerima, mengakui, pun termasuk sisi gelap kita, yang tersisa apa? Kebahagiaan, happiness. Dimanapun kita berada, nyaman di dalam diri kita sendiri, dimanapun kita berada. Gue suka membacanya Capricorn. Gue suka. Merkuri di Virgo, ya. Buat Capricorn, Merkuri masuk ke Virgo tanggal 3 kan. Aquarius, Pisces. Ya. Rumah Virgo buat Capricorn itu di rumah ke-9, ya, tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas kalian sendiri. Tentang perbedaan apapun itu, agama, budaya, latar belakang, filosofi, hukum, tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, tentang foreign, segala sesuatu yang baru atau asing yang tidak pernah kalian lakukan sebelumnya, dan tentang higher learning. Di rumahnya Virgo, kalian dapat di Empress, kalian siap melahirkan sesuatu, atau mungkin kalian baru saja melahirkan. Anyway, ini energinya Venus ya. Kalian siap menempuh, apalagi untuk mami baru ya, untuk ibu baru. Kalian siap membangun kebiasaan-kebiasaan baru mungkin, menembus batas-batas kalian sendiri. Ini energinya Venus, dan Venus itu masuk ke, Venus ada di Cancer tanggal 3, Venus masuk di Cancer ya. Dan Cancer buat Capricorn itu di rumah ke-7, tentang relationship dan partnership. Kalian dapat The Magician. The Magician itu Merkuri di Virgo. Kalian mampu merealisasikan relationship yang kalian inginkan. Wah, keren gak tuh? Bahkan membangun keluarga
Cakep. Ya, cakep. Anyway, tanggal 11 ya, Venus meninggalkan Cancer masuk ke Leo. Venus itu tentang money, Venus itu tentang relationship, Venus itu tentang harmoni, ya, and your value system, temperance, healing proses untuk menyadari di mana gue yang salah ya, apa yang nggak sesuai ya, dalam menyamakan, dalam berkompromi atau segala macam, apa yang nggak pas, nggak sesuai dengan gue lagi ya saat ini ya, apa yang harus kita sadarin, apa yang harus kalian sadari, karena kalian sadar betul kalau kalian yang punya kendali akan nasib dan hidup kalian sendiri. Tapi kalian juga mengerti secara kita makhluk sosial, kita berbagi, termasuk energi kita pun kita berbagi, dimana kita semua punya batas. Batas itu siapa yang menentukan? Siapa yang kenal batasannya? Bagaimana kalian mengenal batasan-batasan kalian sendiri dan orang lain? Oke, tanggal 11 itu ya Venus masuk ke Leo. Bersamaan dengan tanggal itu juga full moon di Aquarius. Full moon di Aquarius, purnama di Aquarius, yang tendensi yang biasanya itu full moon di Aquarius itu tentang meninggalkan atau mengakhiri hal-hal atau lebih sifatnya lingkungan atau network pertemanan yang memang udah nggak selaras sama kita. Kalau kita ingin maju, jangan sampai sekitar kita, lingkungan kita yang menghambat kita, gitu. Tinggalkan hal-hal yang toksik. Di rumahnya Aquarius, death. Tinggalkan nilai-nilai yang sudah tidak selaras lagi dengan diri kalian. Okay. Tanggal 20 Mars masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Mars masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Taurus, di rumah Taurus ada the stars ya. Setelah kalian clearing energi kalian sendiri ya untuk mendapatkan apapun yang kalian inginkan, Mars di Gemini kalian dapat the Tower. Kalian akan mengambil tindakan yang mungkin atau ada orang lain yang akan melakukannya either way ya. Energi sifatnya dua arah. Jadi ada yang mengagetkan, ada yang sifatnya mendadak ya. Dalam kesehari-harian, karena di rumah keenam ya Gemini ya. Rumah keenam itu tentang kesehari-harian, tentang kebiasaan kita, rutinitas, tentang kesehatan juga, tentang bagaimana kalian melayani orang lain. Ada sesuatu yang terjadi dalam kesehari-harian kalian dan itu cukup mengagetkan, mensyok. Mars di Gemini, dan ini energi Mars itu sendiri. Mars di Gemini itu sangat fleksibel, karena besarnya keingintahuannya gitu. Dia coba-coba sini kanan kiri tralala. Itu mungkin harus diakhiri atau seseorang akan mengakhiri ya. Kalau kalian selalu tidak mempunyai prioritas atau tidak mengenal batas-batasnya kalian sendiri, ya kalian akan kena. Oke. Tanggal 22
Matahari meninggalkan Leo masuk ke Virgo. Kalau kalian sudah mengenal batasan-batasan itu, ya, kalian siap menciptakan bahkan relokasi, travel, ya, bahkan keluar negeri, ya, menghadapi perbedaan-perbedaan. Kalian siap untuk melahirkan situasi yang baru. Karena kalian sudah mengenal batasan-batasan kalian yang lebih up to date. Tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus. Uranus retrograde itu 5 bulan ke depan, ya, dari tanggal 24 bulan ini. Uranus itu pendobrak. Uranus itu pemberontak. Uranus itu tidak berkompromi. Ya. Kalau kalian mau meng-clearing energi kalian dari yang bukan kalian, kalian juga tidak akan mau berkompromi untuk hal-hal yang bukan kalian. Contoh, gue nggak suka nyuci baju, sampai goblok juga orang nyuruh gue nggak akan gue kerjain. Kenapa? Enggak aja gitu. Tapi kalau gue bukannya gue nggak mau melakukan, gue akan melakukan. Kalau memang itu dibutuhkan, gue akan lakukan. Kalau nggak harus amat gitu ya gue nggak akan lakuin. Kalau emang bisa nyuruh, gue suruh. Contoh asal. Atau gue nggak suka pakai bando, lo maksain gue pakai bando, ya nggak mau gue. Gitu. Maksain amat sih lo. Gitu. Contoh gue ngasal banget sih, random banget deh gue cari contoh ya. Pokoknya semoga lo ngerti lah. Terus Uranus retrograde itu ya 5 bulan, selama 5 bulan kita akan diberi banyak kesempatan untuk menghadapi segala ketakutan kita. Karena kita diminta untuk ngedobrak, melampaui batas-batasan kita, yaitu ketakutan kita sendiri, kepercayaan kita, keyakinan kita yang membatasi kita. Itu Uranus retrograde. Tanggal 25 Merkuri masuk ke Libra meninggalkan Virgo. Rumahnya Libra buat Capricorn itu ada di rumah ke-10 tentang karir, reputasi, dan long term goal. Dan Merkuri masuk ke Libra itu energinya bagus untuk bernegosiasi. Dan kita punya kecenderungan untuk ramah dalam berkomunikasi, ya, untuk sangat diplomatis. Anyway, di rumah ke-10 Capricorn, ya, rumahnya Libra, kalian dapat The Hermit. Kalian mencoba mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Kalian agak mengisolasi diri ya. Kalian masih belum outward gitu loh, belum spoken gitu. Kalian masih cari ancang-ancang untuk meng-create sesuatu yang baru, kurang lebih gitu. Dan tanggal 27 New Moon in Virgo. Kalian masih mencoba untuk awas, hati-hati, waspada, ya, langkah-langkah dan batasan-batasan yang kalian pegang. Kalian sangat masih hati-hati. Dan energi alam bawah sadar kalian dapat The Moon. The Moon itu energi Cancer. Di rumah Cancer kalian dapat The Magician.
The Moon itu sangat emosional. Kalian kalian lagi ada sesuatu yang kalian mungkin hindari, umpetin, ada rahasia mungkin, ya, rahasia hati, keinginan hasrat yang paling dalam mungkin, yang kalian ingin wujudkan, tapi kalian masih mengisolasi diri. Bulan ini kalian masih mengisolasi diri. Oke, kartu terakhir dari Mystical Wisdom, petunjuk untuk Capricorn di bulan Agustus. Satu kartu aja. Satu kartu petunjuk untuk Capricorn di bulan Agustus. Vacation. Relaxation and adventure. Take time. Kalian butuh berlibur. Ambil waktu untuk relax dan new adventure. Oke, udah segitu aja. Semoga resonates dan berguna. Kalau ya, jangan lupa untuk like, comment, and share.